apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran menghanguskan rumah panggung di Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, 1 orang tewas. Akibat perahu karam, 6 orang nelayan terombang-ambing selama berjam-jam di perairan Bulukumba. Video puluhan warga mengevakuasi mobil yang terjun ke jurang dengan cara menariknya beramai-ramai menggunakan tali mendapat apresiasi warganet. Kebakaran menghanguskan rumah panggung milik Muksin, warga Kelurahan Rapang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Jumat petang. Selain membakar rumah, kobaran api juga membuat anak pemilik rumah, Rika, 17 tahun, tewas. Korban ditemukan di bawah peruntuhan puing-puing bangunan yang hangus terbakar. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Sumber api yang menghanguskan rumah panggung diduga akibat korsleting listrik saat kebakaran rumah hanya dihuni korban. Sedang orang tuanya masih berjualan di pasar. Selain menewaskan seorang remaja, peristiwa naas itu juga menimbulkan kerugian material hingga ratusan juta rupiah. Juga diperkirakan kejadian ini itu adanya korsleting listrik atau arus pendek sehingga menyebabkan kebakaran. Korban bagaimana? Dalam kejadian ini ada 1 korban, yang mana korban ini bernama Rika, sekitar berumur 17 tahun, di mana yang bersangkutan sesuai penyampaian orang tuanya bahwa yang bersangkutan adalah mengalami keterbelakangan mental atau Down syndrome. Kemudian yang korban ini segera dibawa, pada saat ditemukan dibawa ke rumah sakit. Itu posisi korban di dalam rumah atau seperti apa waktu kejadian? Kemudian tuh posisi korban pada saat ditemukan itu berada di bawah reruntuhan rumah yang terbakar. Akibat perahu karam, 6 orang nelayan terombang-ambing selama berjam-jam di perairan Bulukumba. Isak tangis keluarga dan kepanikan menyertai upaya penyelamatan para korban. Isak tangis dan kepanikan menyertai upaya penyelamatan 6 orang nelayan Kamis malam di perairan Bulukumba. Regu penolong bersama warga berjibaku untuk membawa korban ke daratan dan selanjutnya ke rumah sakit. Para nelayan ini menjadi korban perahu karam akibat hantaman gelombang laut setinggi 2 meter. Mereka yang melaut sejak Kamis pagi ini pun terombang-ambing di lautan selama beberapa jam. Para korban lemas sebab mereka berupaya menyelamatkan diri dengan berpegangan pada puing-puing perahu yang hancur. Sumber dari kejadian tersebut ini disebabkan karena cuaca buruk. Akhirnya kapal dihantam ombak dan akhirnya tenggelam. Dan menurut informasi muatannya juga berlebihan. Untuk penanganan medis kini para nelayan mendapat perawatan di rumah sakit. Andi Muatsardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Sementara itu di Kabupaten Pindrang, tim SAR gabungan Jumat lalu masih mencari Muhammad Syarif, nelayan asal Kelurahan Palameang, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pindrang, yang hilang di laut. Nelayan tersebut dikabarkan hilang di perairan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saat kejadian, nelayan Muhammad Syarif dan Sapri pergi melaut untuk mencari telur ikan terbang. Sapri berhasil diselamatkan nelayan lain. Sementara perahunya yang retak di bagian lambung ditemukan di perairan Kabupaten Pindrang Selasa dini hari. Tim Basarnas pun telah memperluas area pencarian hingga ke perairan Parepare. Sekitar 30 orang personel tim SAR gabungan diterjunkan untuk mencari keberadaan nelayan tersebut. Kami
ditemukan, tapi pada saat kondisi kapal itu yang pecah lambung itu terjadi pada dini hari Selasa yang lalu, dini hari. Nah, laporan itu baru kami terima pada Selasa sore, sehingga akhirnya sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu, kami berkoordinasi dengan teman-teman dari Basarnas, Polairut, dan kami konfirmasi ke Basarnas dan Polairut Polman, karena ini terjadi di Pambusuang di perairan Polman, nelayan Pindrang yang mencari telur ikan torani, ikan terbang. Nah, pada saat kondisi itu maka kami langsung bergerak cepat untuk berkoordinasi. Lakukan penyisiran mulai dari Cempai menuju ke perairan Kota Parepare sejauh 5 sampai 6 nautical mile. Karena informasi perakiraan cuaca hari ini memang arus itu mengarah ke selatan dan menuju ke barat. Dan informasi telah ditemukan juga perahu si korban ini jarak dari ujung Lero menuju lokasi titik penemuan daripada perahu tersebut dia kurang lebih 70 nautical mile ke arah barat. Sehingga kami berupaya untuk hari ini melakukan penyisiran. Semoga hari ini korban dapat bisa kita temukan. Tak kenal tempat dan waktu, berbagai modus pencurian terjadi di Sulawesi Selatan. Mulai dari pencurian uang dalam kotak amal hingga pencurian ponsel. Peristiwa itu menjadikan kita untuk selalu waspada. Seorang pria nekat mencuri uang dalam kotak amal di Masjid Nurul Badar di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kamis dini hari. Pelaku datang dari arah samping masjid menggunakan sepeda motor, kemudian masuk ke halaman masjid. Pelaku sempat terlihat mondar-mandir ke toilet untuk mengamati situasi. Pelaku kemudian mencuri kotak amal masjid dan dibawa kabur dengan sepeda motor. Pengurus masjid pun mengunggah rekaman kamera pengawas ke media sosial sebagai pengingat warga agar waspada. Pencurian ini terjadi Juni 2024 lalu. Hasrul alias Sangkala meminta korban untuk mengantarkan sebuah paket dengan metode pembayaran di tempat atau COD ke salah satu rumah warga yang ditunjuk di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Sebelum membawa paket dari pelaku, korban diminta untuk menyimpan ponselnya sebagai jaminan. Setelah memastikan kondisi di sekelilingnya, pelaku langsung kabur membawa ponsel milik korban. Mirisnya, setelah paket dibuka oleh warga, paket itu ternyata hanya berisi potongan keramik. Pasca pencurian, tim Jatan Ras Polres Goa telah menangkap pelaku pada Rabu lalu. Belasan ponsel juga disita sebagai barang bukti. Pencurian ponsel juga terjadi di sebuah warung makan di Jalan Daeng Tata, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Nampak seorang pelaku sedang duduk di teras belakang sambil memantau situasi sekitar. Pelaku kemudian berpura-pura menelpon dan langsung masuk untuk mengambil ponsel korban. Usai video pencurian diviralkan oleh korban di media sosial, pelaku Rambo Kano memilih mengembalikan ponsel korban dengan cara menghubungi pemilik warung melalui pesan singkat. Pelaku mengaku kilaf lantaran dalam keadaan pengaruh minuman keras. Tim Liputan melaporkan.